Ketua pilihan pemirsa di mana Bursa Efek Indonesia memastikan terus berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan di tengah tertekannya indeks harga saham gabungan imbas gempuran sejumlah sentimen negatif termasuk aksi rebalancing investor asing. Lebih lanjut, Bursa Efek Indonesia berharap upaya reformasi pasar modal akan menjadi fundamental pertumbuhan berkelanjutan dan dapat meningkatkan partisipasi investor global. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, upaya-upaya yang dengan sangat serius kita lakukan sekarang adalah untuk upaya perbaikan jangka panjang dari pasar kita. Arus derat net sell asing tengah dirasakan oleh pasar modal Indonesia, terutama indeks harga saham gabungan. Tak hanya datang dari tinjauan dan rebalancing terbaru MSCI dan FTSE, pasar modal Indonesia saat ini digempur sentimen negatif lainnya, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh 17.500 per dolar Amerika Serikat, serta harga minyak dunia yang telah menembus level $100 per barel. Menanggapi kondisi tersebut, pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, memastikan bursa senantiasa berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan dan terus melakukan monitoring aktivitas investor global. Ia menyebut aktivitas rebalancing portofolio investor global adalah hal yang wajar dalam mekanisme pasar. Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa semua upaya reformasi yang dilakukan regulator adalah untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih baik dalam jangka panjang. Ya, dan tentu kami memonitor aktivitas dari investor, khususnya investor asing, ya, dan dengan rencana rebalancing yang akan dilakukan oleh investor asing, tentu ini adalah aktivitas yang wajar. Ya, tetapi sekali lagi, apa yang sedang kita lakukan, upaya bersama yang kita lakukan adalah untuk bagaimana pasar kita lebih baik, lebih dalam untuk jangka panjang. Yang pada gilirannya, tentu kita harapkan investor asing akan berpartisipasi kembali dan bahkan lebih. Sebagai gambaran, indeks harga saham gabungan sepanjang bulan Mei 2026 cenderung konsisten bergerak di zona koreksi. Sempat melaju ke level 7.100-an di awal Mei, namun IHSG kembali tertekan sejumlah sentimen termasuk diantaranya tinjauan terbaru penyedia indeks global MSCI yang membawa IHSG kembali ke bawah level 7.000-an. Tak sampai di sana, pada perdagangan Senin 18 Mei 2026, usai libur panjang dan pengumuman terbaru FTSE Russell, IHSG kembali tergelincir ke level yang lebih rendah, ditutup di level 6.599 terkoreksi hampir 2% dalam sehari, usai secara intraday sempat tertekan lebih dari 4%. Di tengah tertekan IHSG, manajemen BEI memahami bahwa sentimen negatif pasar bisa berasal dari mana saja yang berakibat pada derasnya aksi jual asing. PJS Dirut BEI menyatakan bahwa peran BEI sebagai SRO pasar modal punya gerak terbatas untuk melakukan intervensi, tidak seperti kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan atau stabilisasi rupiah di bawah otoritas Bank Indonesia. Meski demikian, Bursa Efek Indonesia memastikan seluruh transaksi perdagangan berjalan teratur, wajar, dan efisien. BEI juga memastikan keandalan dan transparansi infrastruktur perdagangan serta pengaturan dan pengawasan. Lebih lanjut, manajemen bursa berharap upaya reformasi pasar modal yang dilakukan BEI dan OJK akan menjadi fundamental pertumbuhan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor global serta pada gilirannya akan menarik kembali investor asing ke dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT HM Sampurna Tbk HMSP akan melakukan pembagian dividen tunai final sebesar Rp6,55 triliun atau senilai Rp56,3 per saham untuk tahun buku 2025. Keputusan ini menunjukkan konsistensi perseroan dalam menjaga kebijakan pembagian dividen ke pemegang saham di tengah dinamika industri rokok nasional. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST, PT Saham Sampurna Tbk HMSP yang digelar Senin 18 Mei 2026 menyetujui usulan pembagian dividen tunai final sebesar Rp6,55 triliun atau senilai Rp56,3 per saham yang dananya bersumber dari saldo laba perseroan untuk tahun buku 2025. Jumlah dividen tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pembagian dividen tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,2 per saham atau senilai Rp6,54 triliun.
Perdagangan Senin 18 Mei 2026, harga saham HMSP di level Rp730 per saham, turun 1,35% secara harian. Selama perdagangan 5 hari terakhir, harga saham HMSP terakumulasi melemah 5,19%. Dengan harga terakhir tersebut, yield dividen saham HMSP mencapai 7,7%. Jumlah tersebut sekitar 3 kali lipat dibandingkan suku bunga deposito rupiah di bank umum yang hanya 2%. Sementara berdasarkan komposisi kepemilikan saham PT Philip Morris Indonesia selaku pemegang saham pengendali diperkirakan akan menerima dividen sekitar Rp6,05 triliun. Sementara itu, investor publik memperoleh alokasi dividen sekitar Rp495,15 miliar. Dan bagi investor yang ingin memperoleh hak dividen HMSP terdapat sejumlah jadwal penting yang perlu dicermati. Berikut jadwal pembagian dividen HMSP, KAM dividen pasar reguler dan negosiasi 26 Mei 2026, ex dividen pasar reguler dan negosiasi 29 Mei 2026, KAM dividen pasar tunai 2 Juni 2026, ex dividen pasar tunai 3 Juni 2026, recording date 2 Juni 2026, pembayaran dividen 19 Juni 2026. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham MSP secara teknikal bisa dibilang cukup tangguh pemirsa, bergerak fluktuatif dan di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik ke zona hijau. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham MSP di sepanjang perdagangan hari ini dan update penutupan di perdagangan hari sebelumnya. Di perdagangan 18 Mei, posisi MSP bergerak di level 730, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 735. Beberapa menit pasca pembukaan hingga pada pukul 10, saham MSP mengalami penguatan yang cukup signifikan di 750 intraday tertinggi hari ini. Posisi ini tidak berlangsung lama. Pada pukul 11, HMSP berbalik ke zona merah ke level 720. Pada penutupan sesi pertama siang tadi, laju pelemahan terbatas ke 725 dan bergerak flat di pembukaan sesi kedua. Saat ini HMSP kembali bergerak di zona hijau, menguat di 0,68% di level Rp735 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MSP di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan pekan terakhir di Desember, saham MSP diperdagangkan di level 715, awal Januari melesat ke level 815 dan pertengahan Februari menembus ke level intraday tertinggi dalam 6 bulan di 935. Maret April cenderung mengalami koreksi dalam hingga ke 715. Di perdagangan Mei mencoba untuk bangkit ke 750-an dan saat ini saham MSP di hari ini mengalami fluktuasi, sempat melemah ke 720 dan sempat ke level tertinggi di 750, saat ini di 735. Dari sisi valuasi pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 10,25 kali, PSR di 0,77 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, tepatnya di 2,77 kali, dan PCFR di 42,50 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.